Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengkaji bersama-sama ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kitab tafsir Jalalain. Pengajian pagi hari ini adalah malam atau pagi perdana untuk membuka pengajian mengulangi pembacaan kitab tafsir Jalalain yang dulu pernah kita khatamkan kurang lebih 4 tahun ya, karena setiap seminggu hanya 2 kali. Nah, kitab tafsir Jalalain ini ya, sebelum kita baca, kita mulai dengan mengirim Fatihah kepada muallif kitab ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi muallifi hadzal kitab Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wal Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa nafahatihima wa anwarihima wa asrarihima syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kitab tafsir ini dikenal dengan kitab tafsir Jalalain. Ya, artinya 2 jalal. Mengapa? Karena penulis kitab ini adalah 2 orang jalal, yaitu Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dua-duanya adalah orang Mesir ya. Dua-duanya orang Mesir. Nah, tafsir Jalalain ini unik. Kenapa kok unik? Karena pertama disusun oleh 2 orang. Tapi lebih unik lagi, yang nyusun pertama kalinya adalah Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, uniknya lagi, Imam Jalaluddin Al-Mahalli mulai menulis kitab tafsir ini justru tidak dari awal. Jadi beliau menulis tafsir ini mulai dari surat Al-Fatihah, tapi langsung setelah surat Al-Fatihah itu dimulai dari setelah surat Al-Isra. Surat apa itu? Setelah surat Al-Isra. Hafal Quran orang ngerti. Setelah surat Al-Isra itu surat apa, Mas? Maryam ya. Apa Al-Kahfi. Jadi mulai dari setelah surat Al-Isra sampai akhir itu diselesaikan oleh Jalaluddin Al-Mahalli ya. Lalu kemudian setelah Jalaluddin Al-Mahalli selesai menulis kitab itu, beliau wafat. Jadi belum menulis yang separuh yang pertama. Nah, 6 tahun setelah beliau wafat,
ya, 6 tahun setelah beliau wafat. Ini sejarahnya ada di dalam Al-Futuhat Al-Ilahiyah atau terkenal dengan tafsir Jamal. Ya, 6 tahun setelah Jalaluddin Al-Mahalli wafat, maka kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti meneruskan atau menyempurnakan kitab tafsir ini dengan menulis tafsir dari mulai surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra, ya, dari Al-Baqarah sampai Al-Isra. Jadi kitab tafsir ini ditulis akhirnya oleh 2 orang, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Nah, uniknya lagi, Imam Jalaluddin As-Suyuti menulis kitab tafsir penyempurnaan terhadap tafsir ini mulai dari Al-Baqarah sampai Al-Isra itu hanya dalam waktu 40 hari. Ya. 40 hari itu menulis tafsir dari Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Ya, dimulai dari awal Ramadan sampai tanggal 10 Syawal. Selesai penulisan tafsir Jalalain bagian surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Ya. Nah, hebatnya lagi, Imam Jalaluddin As-Suyuti menulis kitab ini atau menyempurnakan kitab tafsir Jalalain ini ketika usia beliau itu masih berusia wa kana umruhu idzaka isnataini wa ishrina sanah. Beliau menulis kitab tafsir, menyempurnakan tafsir yang sudah ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli pada usia 22 tahun au aqalla minha bisyuhur, atau bahkan kurang dari 22 tahun, berkurang beberapa bulan. Jadi luar biasa. Nah, ada catatan pula di dalam tafsir Jamal ini, ya, ini adalah Al-Futuhat Al-Ilahiyah bitawdihi tafsiril Jalalain lidaqaiq al-khafiyah karya Imam Sulaiman bin Umar Asy-Syahir bil Jamal. Nah, Imam As-Suyuti itu menulis kitab atau penyempurnaan kitab tafsir Jalalain ini dimulai pada hari Rebu awal bulan Ramadan. Wa qadib tada'aha yaumal arbi'a mustahilla Ramadana sanata sab'ina wa thamani mi'atin. Jadi beliau menulis mulai hari Rebu tanggal 1 Ramadan selesai tanggal 10 Ramadan. Maka dari itu kita memulai ngaji pada pagi hari ini, memulai ngaji tafsir Jalalain ini kita mulai dari hari Rebu tafaulan kepada apa yang sudah dilakukan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Mudah-mudahan Allah melimpahkan barokah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Itu pengantar untuk tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Alhamdulillahi hamdan muafiyan li ni'amih mukafian li mazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih. Alhamdu utawi sekabehane puji kulillahi tetep kedue Allah. Hamdan kelawan muji, muafian kang nuhoni lini amihi marang piro-piro nikmate Allah. Mukafian tur kang madani limazidihi marang tambahe nikmate Allah. Wassalatu tawi
rahmat ta'zim, wassalamu lan rahmat keselamatan iku ala sayyidina muga-muga tetep ing atase bendoro kita Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi, wa junudihi lan pira-pira balane Kanjeng Nabi. Hadza utawi ikilah kitab iku ma barang utawa kitab istaddat kang banget ilaihi marang ma apa sing banget hajatur raghibina hajate pira-pira wong kang demen, hajatur raghibina hajate pira-pira wong kang demen, fi takmilati tafsiril Qur'anil Karimi ing dalem nyampurnaake tafsir Quran Al-Karim, fi takmilati tafsiril Qur'anil Karim ing dalem nyampurnaake tafsir Qur'anil Karim, alladzi kang allafa nganggit hu ing tafsir sapa al imamul allamah, sapa al imamu wong kang dadi panutan, al-allamatu tur kang banget ngalime, al-allamatu tur kang banget ngalime, al-muhaqqiqu kang ahli nyataake perkara, ahli tahqiq. Ahli tahqiq itu orang yang ketika mempelajari suatu perkara dia bisa menentukan, memberikan penjelasan mengenai mana yang benar-benar sesuai dengan kebenaran. Al-Muhaqqiq. Jalaluddin ya Imam Jalaluddin, jenenge Pak Jalaluddin. Muhammad bin Ahmad ya Muhammad bin Ahmad al-Mahalliyu kang bangsa Mahalli, Asy-Syafi'iyu kang bangsa Syafi'i madhabe. Mahalli itu salah satu kota di Mesir ya. Di dalam penjelasannya disebut Mahalli itu mahallatun al-mahallah al-kubra Madinah min muduni Misra, satu tempat yang cukup besar, salah satu kota di Mesir. Rahimah mugi paring rahmat hu ing Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli sapa Allahu Gusti Allah. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti memberi pengantar mengenai kitab ini bahwa setelah memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah, maka beliau mengatakan bahwa ini adalah kitab yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah mengkaji karyanya Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yaitu dari mulai setelah surat Al-Isra sampai surat An-Nas. Karena baru separuh, maka orang membutuhkan penjelasan yang separuhnya. Maka dengan percaya diri Imam Suyuti mengatakan kitab ini adalah kitab yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang senang untuk mendapatkan penyempurnaan dari kitabnya Jalaluddin Al-Mahalli. Wa tatmimu ma, ini maktuf kepada ma istaddat niku. Wa tatmimu ma, tegese kitab ini adalah wa tatmimu malan nyampurnaake ing kitab utawa perkara fata kang pot sapa Jalaluddin Al-Mahalli hu ing ma
Artinya menyempurnakan sesuatu yang masih ketinggalan, masih belum disempurnakan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Wa huwa utawi ma fatahu, apa yang masih ketinggalan belum ditulis oleh Al-Mahalli, iku min awali suratil Baqarati, saking kawitane surat Al-Baqarah, ila akhiril Isra'i, marang akhiri surat Al-Isra. Jadi Al-Mahalli menulis itu dari setelah surat Al-Isra sampai akhir. Bitatimmatin, kelawan kesempurnaan, ala namatihi. Namat, ada orang yang membaca nimtun, tapi secara kalau kita lihat dalam kamus itu kata ini yang benar adalah dengan dibaca ala namatihi. Ala namatihi ngatasi dalane utawa carane Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ming dzikrima, lah carane Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang dimaksud apa? Ming dzikrima, nyatane saking nutur barang, nutur perkara yufhamu kang den pahami, bihi kelawan ma, apa kalamullahi ta'ala, dawe Allah ta'ala. Jadi Imam As-Suyuti menyempurnakan kitab tafsir ini, tapi menggunakan thoriqoh, menggunakan namat, menggunakan cara, menggunakan metode, mengikuti metode yang sudah dilakukan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Yaitu apa? Yang pertama, yaitu dengan menyebutkan kata-kata, kalimat yang bisa memahami kalamnya Allah. Yang kedua, wal i'timadilan tetanggenan ala arjahil aqwali, ing atase luweh unggule pira-pira dawuh, ala arjahil aqwali, ing atase luweh unggule pira-pira dawuh, wa i'rabima lan i'rabe lafal, yuhtaju kang dibutuhake apa ilaihimma, yuhtaju kang dibutuhake apa ilaihimma, wa tambihin. Jadi yang kedua, wal i'timad ala arjahil aqwal, yang dipakai oleh Imam As-Suyuti mengikuti apa yang dilakukan oleh Imam Al-Mahalli, yaitu hanya mengambil, berpegang kepada pendapat yang paling unggul. Yang ketiga, wa i'rabi ma yuhtaju ilaihi, yang ketiga caranya adalah menjelaskan i'rab lafal yang dibutuhkan. Jadi banyak nanti penjelasan-penjelasan oleh As-Suyuti maupun Al-Mahalli menjelaskan mengenai i'rab ayat-ayat yang dijelaskan. Yang keempat, wa tambihin alal qiraati, wa tambihin lan napa ngelingake alal qiraati, ngatasé pira-pira wacanan ayat. Qiraat itu artinya beberapa cara membaca menurut madhab-madhab yang mutawatir, ya, ilmu qiraat namanya. Ada Imam Hafiz, ada Imam Qalun, ada Imam Kumbul, dan seterusnya. Al-mukhtalifati kang beda-beda, al-masyhurati kang terkenal, ala wajhin ing atase dalan, ala wajhin ing atase dalan utawa cara latifin kang lembut, wa ta'birin lan ing atase ibarat, wajizin kang ringkes, wa tarkit tatwili lan ninggal dawa-dawaake,
wa tarkit tatwili lan ninggal ndawakake bidzikri aqwalin kelawan nutur pira-pira pendapat ghairi mardiyatin kang ora diridani. Selain menjelaskan beberapa qiraah, ya, ini menarik karena dia mengatakan wa tambihin alal qiraat, menggunakan apa namanya isim munakkar utawa isim napa niku yang bukan ma'rifat. Artinya maknanya kalau kata atau isim mufrad munakkar, ya, itu salah satu maknanya untuk menyebut sebagian saja, ya. Wa tambihin lan alal qiraat artinya yang dijelaskan mengenai perbedaan qiraatnya itu hanya sedikit, ya, hanya sedikit, tidak banyak. Terus beliau juga ketika menulis kitab ini dengan menggunakan takbir yang wajiz, ya, ibarat yang ringkes, karena memang tafsir Jalalain ini adalah tafsir yang boleh dikatakan tarjamah tafsiriyah, ya. Terjemah tapi dengan terjemah yang berupa penjelasan, sehingga uraiannya itu sangat singkat dan menghindari menyebut pendapat-pendapat yang banyak, ya, perbedaan-perbedaan pendapat yang banyak tidak disebut, ya, yang itu nanti malah membuat orang bingung, ya. Maklum saja karena tafsir ini Imam Suyuti menulis kitab ini usia masih 22 tahun tadi, gitu. Nah, Imam Suyuti itu setelah menulis tafsir ini, menulis tafsir judulnya itu Turjumanul Quran. Itu sampai hari ini belum ketemu naskahnya, karena setelah menulis Turjumanul Quran yang konon berpuluh-puluh jilid, beliau kemudian meringkas Turjumanul Quran menjadi Ad-Durrul Mansur fit Tafsiri bil Ma'thur, yang jadi 10 atau 8 jilid. Itu rangkumannya itu 8 jilid, berarti kan aslinya itu berapa puluh jilid. Artinya kalau mau yang lebih mendalam, yang lebih luas lagi, setelah mengkaji Jalalain, ya baca kitab-kitab yang lain, kan tidak mungkin kita ngaji seluruh kitab yang ada itu. Nah, ini makanya yang kita kaji yang dasarnya, setelah itu baca sendiri kitab-kitab tafsir yang lain, ya. Ngaji kitab tafsir Tobari, kitab tafsir Ad-Durrul Mansur, ya kosi jenggote wanen yang pondok terus ora mulai-mulai. Nah, niku liyane napa niku ngaji yang dasar-dasar, yang pengembangannya membaca sendiri. Wa a'ariba lan ai dzikri a'ariba lan nyebut pira-pira i'rab. Artinya apa namanya, penjelasan tentang i'rab itu hanya tadi di depan wa i'rabu ma yuhtaju ilaihi, itu di depan penjelasan tentang i'rab itu hanya yang dibutuhkan. Tetapi untuk di sini wa tarkit tatwil bi dzikri aqwalin ghairi mardiyah, Imam Suyuti meninggalkan ndawakake nyebut pendapat sing napa niku bertele-tele, wa a'aribalan ninggalake ndawakake ing pira-pira i'rab, penjelasan tentang i'rab ya secukupnya saja. Mahalluha kang utawi panggonane a'arib iku kutubul arabiyati, pira-pira kitab bahasa Arab. Mau penjelasan lebih dalam ya di kitab nahwu, kitab bahasa Arab. Wallaha lan ing Allah as'alu nyuwun sapa ingsun an-naf'a ing kemanfaatan bihi kelawan hadzal kitab fit dunya ing dalem dunya, wa ahsanal jazaa'i lan nyuwun ing
luweh bagus-baguse piwales alaihi ing atase hadzal kitab fil uqba ing dalem akhirat bimannihi kelawan anugrahe Allah wa karomihi lan kemurahane utawa lomane Allah. Pendahuluannya cukup singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati utawi surah Al-Fatihah iku makiyatun bangsa makiyah. Artinya kalau disebut makiyah berarti turun sebelum Nabi hijrah. Kalau disebut madaniyah turun setelah Nabi hijrah. Khobar kedua sab'u ayatin niku ana 7 pira-pira ayat. Bil basmalati sertane ayat bismillah. Ingkanat lamun ana apa bismillah ana iku minha setengah saking Al-Fatihah. Wasabi'atu utawi kang kaping utawi ayat kang kaping 7 iku siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ila akhiriha marang akhire ayat utawa akhire Al-Fatihah. Jadi semua ulama sepakat kalau Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Hanya yang berbeda adalah penghitungan mengenai ayat yang ketujuh. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan ayat yang ketujuh itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu satu ayat. Mengapa? Karena bismillahnya ikut. Jadi bismillah itu ayat yang pertama. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bismillah itu tidak ikut di dalam surat Al-Fatihah. Ya, tapi ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin. Lah ayat ketujuhnya apa? Nah, nanti dijelaskan, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa illam takun lan lamun ora ana apa basmalah, ora ana iku minha sebagiane surat Al-Fatihah, fasabi'atu mongko utawi ayat kang kaping 7 iku ghairil maghdubi alaihim ila akhiriha iku ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi orang yang menganggap bahwa basmalah itu tidak termasuk dalam Al-Fatihah, ayat ketujuhnya itu adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mengapa kok ulama sepakat Fatihah 7 ayat? Ya karena nama dari Al-Fatihah itu salah satunya adalah As-Sab'ul Mathani. Ya, sebagaimana dijelaskan Kanjeng Nabi. As-Sab'ul Mathani artinya 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu diulang-ulang paling tidak di dalam sholat 5 waktu. Semua rokaat kita membaca Al-Fatihah. Ya, sehari paling tidak kita membaca Fatihah 17 kali, itu kalau sholat fardu saja. Wa yuqaddaru lan dikira-kiraake fi awwaliha ing dalem kawitane surat Al-Fatihah apa kulu, lafal kulu artinya ngucapo sira kabeh. Kenapa kok dikira-kirakan lafal kulu? Liyakun, supaya ono, liyakuna nggih. Itu ini ada yang salah cetak, liyakuna. Liyakuna supaya ono apa ma perkara nggih qabla iyyaka na'budu ing dalem sadurunge ayat iyyaka na'budu ana iku munasiban mantesi, iku munasiban mantesi lahu marang iyyaka na'budu bikauniha kelawan anane iyyaka na'budu
iku min maqulil ibadi, setengah sangking kang diucapake pira-pira kawula. Nah, ini kecerdasannya Imam As-Suyuti, ya. Beliau memberikan penjelasan bahwa sebelum surat Al-Fatihah ini itu ada takdir kalimat yang hilang, ya, bukan hilang dalam pengertian tadinya ada terus tidak ada. Kalimat yang tidak tertulis yaitu kalimat qulu atau kul, ya, ucapkanlah, atau kalau kamu banyak ya qulu, ucapkanlah olehmu. Mengapa kok ada takdir kata qulu? Karena ini nanti agar ketika orang mengucapkan iyyaka na'budu itu tidak salah paham. Lah engko nek ora ana kulune berarti kan ini kan firman Allah. Lah engko nek Allah niki ngendikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti kan seolah-olah Allah menyembah, Allah yang mengatakan kepadamu aku menyembah, kepadamu aku minta pertolongan. Makanya agar tepat dan jelas bahwa iyyaka na'budu itu adalah penggambaran mengenai ucapan manusia kepada Allah, maka kemudian ditakdirkan di depan surat Al-Fatihah itu kata kul, atau kalau jamak ya qulu. Itu kan apa namanya, seperti kata a'udzu birabbin nas. Tapi kalau itu kan kata kulnya itu ikut. Lah ada orang bertanya, Pak, kenapa kalau ada takdir kata kul di dalam Fatihah kok tidak dituliskan kul bismillahirrahmanirrahim, tapi di a'udzu birabbin nas ikut dan ditulis kul a'udzu birabbin nas. Kan itu perintah Allah agar manusia berlindung kepada Allah, ya. Nah, ulama memberikan jawaban, ya, ini membuktikan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu murni langsung dituntun oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kul yang dicantumkan, mana yang tidak dicantumkan itu bukan atas kehendak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata kul di surat Al-Fatihah itu tidak disebut, tapi itu dipahami, ya, dipahami bahwa karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu min maqulil ibad, ucapan dari seorang hamba kepada Allah, maka di depannya itu ditakdirkan kata kul, ya, ucapkanlah olehmu. Dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsiril bil Ma'tsur karya As-Suyuti juga itu malah banyak riwayat, ya, banyak riwayat yang dia sebutkan di mana sebelum turunnya Al-Fatihah itu Nabi itu seperti beberapa kali Nabi itu mendengar suara dari belakangnya itu kata kul, ditoleh lagi-lagi kul, terus baru kemudian turun Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tawis kabehane puji kulillahi kedue Allah. Jumlatun khobariyatun utawi lafal alhamdulillah iku jumlah atau kalimat khobariyatun kang bangsa kalimat khobariyah, tapi kusida den sejo biha kelawan jumlah khobariyah opo asana'u pengalem alallahi ing atase Allah, bimadmuniha kelawan kang disimpen napa niku jumlah khobariyah, min annahu ta'ala saking setemene Allah ta'ala iku malikun zat kang miliki li jami'il hamdi marang sekabehane puji
minal khalqi saking makhluk, au mustahiqun utawa zat kang ngehaki, li an yuhmadu, li an yahmadu krana yen toh muji sapa al khalqu hu ing Allah. Wallahu tawi Allah iku alamun, wallahu ta'ala fal Allah, wallahu ta'ala fal Allah iku alamun isim alam, alal ma'budi kang nuduhake marang perkara kang disembah, alal ma'budi kang nuduhake marang perkara kang disembah, bihakin kelawan hak atau kelawan bener. Jadi alhamdu itu kalimat khobariyah. Tapi di sini juga sebenarnya mengandung pelajaran agar kita ini seolah-olah diajarkan oleh Allah agar kita memulai memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah dengan segala puji. Alhamdulillah itu artinya segala puji semuanya hanya milik Allah. Ya, dulu guru-guru kita sering menjelaskan, kok segala puji? Iya, pujian itu ada 4 macam. Ada pujian dari Khalik kepada Khalik, ya, termasuk ini alhamdulillah, ini kan kalamnya Allah, Allah memuji dirinya sendiri, Khalik kepada Khalik, atau pujian dari Khalik kepada makhluk, ya. Allah ngalem makhluke, ngalem Kanjeng Nabi, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ada lagi pujian dari makhluk kepada Khalik, ya, kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan syukur kepada Allah. Ya, hakikatnya semuanya milik Allah. Yang keempat, ada pujian dari makhluk kepada makhluk, itu hakikatnya juga pujian untuk Allah. Sampean muji koncone, oh sampean kok pinter men, itu hakikatnya pujian itu tetap kepada Allah, sebab sing nyiptakno wong dadi pinter niku Allah. Mulane sampean nek dialem wong aja terus gedhe ndase. Dialem wong, oh pinter men, ayu men, ganteng men, langsung gembelengan. Kembalikan, ya, kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Jadi para ulama mengajari kita, nek sampean dipuji orang, jangan berbangga dengan pujian itu. Ndang cepet pujian itu lempar lagi ke yang berhak memiliki pujian, yaitu Allah. Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh, ai maliki jami'il khalqi, ya, ai maliki jami'il khalqi tegese zat kang ngratoni sekabehane makhluk, minal insi saking menungso, wal jinni lang bangsa jin, wal malaikati lan pira-pira malaikat, wad dawabi lan pira-pira gegremetan, wa ghairihim lan liyane mengkono-mengkono insi wal jinni wal malaikah wad dawab, wa kullun minha utawi saben-saben saking niki wau insin jin al ins wal jin wal malaikah yutlaku iku diucapake, yutlaku iku diucapake alaihi ngatasé kulun apa alamun kalimat alam. Jadi semua ini makhluk ini, ada manusia, jin, malaikat, itu kepada masing-masing itu bisa disebut sebagai dengan kalimat alam. Maka ada alam manusia, alam jin, alam malaikat, alamnya dawab atau gegermetan, alamnya binatang. Yuqalu didawake apa alamul insi, kalimat alamul insi artinya alam manusia, wa alamul jinilan kalimat alam jin, ila ghairi dzalika marang liyane mengkono-mengkono alamul insi wa alamul jinni. Makanya disebut alam itu banyak,
Rabbil alamin, alam-alam kabeh, ada alam manusia, alam jin, alam malaikat. Wa ghulibalan di lindehake fi jam'ihi ing dalem kumpulane alam, fi jam'ihi ing dalem kumpulane alam. Nah, alam-alam yang banyak itu utawa ing kan jamak itu alamin, fi jam'ihi ing dalem kumpulan to jamake lafal alam bil ya'i kelawan huruf ya wan nuni lan huruf nun. Ya dan nun itu kan tandanya untuk jamak mudzakkar salim. Ya, mudzakkar salim itu biasanya untuk yang akil, untuk orang yang makhluk yang berakal. Ya. Lah alam-alam ini kan ada alam yang ghairu akil, ada dawab, ada macam-macam, wa ghairihim niku berarti ono alam napa niku alam-alam binatang, alam macam-macam kok dijamakkan dengan menggunakan ya dan nun. Karena apa? Karena ini ada proses taglib namanya. Taglib itu artinya menjadikan sesuatu menjadi yang paling dominan, ya. Apa yang ditaglib, yang ghuliba tadi itu opo ulil ilmi, ya. Opo ulul ilmi, lafal ulul ilmi utawa ulul ilmi opo piro-piro wong kang duweni akal. Yang ditaglib, yang dimenangkan adalah alam dari kelompok makhluk yang punya akal, maka jamaknya dijamakkan Rabbil alamin. Opo ulul ilmi piro-piro wong kang duweni akal utawa duweni ngilmu. Nenggone sampean akal apa ilmi? Ilmi kan wong kang duweni ilmu tegese wong sing duweni akal. Ala ghairihim ngalahake ing atase liyane ulil ilmi. Wa huwa utawi la napa niku alam, apa yang disebut dengan alam itu iku minal alamati asale saking kata alamah. Ya, jangan ditasdid lamnya. Kalau alamah itu artinya isim napa jenenge niku sighah mubalaghah dari alim, wong kang banget alime. Nah niki alamah sing artine tondo utawa tetenger. Alam itu mustaq dari alamah. Li'annahu krana temenete alam iku alamatun dadi tondo alamu jidihi ing atase zat kang mujudake alam. Jadi alam ini disebut alam asal kata dari alamat. Alamat itu artinya tondo. Sampan punya alamat itu artinya tondo manggone sampan ning ndi. Lah, kenapa alam ini disebut alam sing asale saka alamah sing artine tondo? Sebab bumi, langit, semua makhluk ini, alam ini adalah tanda bagi zat yang mewujudkannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang itu mestinya memahami bahwa ketika kita tahu bahwa alam semesta ini ada, itu pasti ada yang mengadakan, ada yang mewujudkan. Kan mustahil ini tiba-tiba ada meja tetapi tidak ada yang membuat. Ya, ada bumi, langit ini, mestinya orang kalau menggunakan akalnya tidak akan kufur kepada Allah, karena logikanya itu semua yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Loh, langit dan bumi itu pasti ada yang mengadakan. Lah gedene langit bumi srengenge koyok ngene, mesti sing mengadakan, sing mewujudkan itu mesti zat yang maha kuasa, maha besar. Ketemu Allahu Akbar. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem alam donya. Nggih. Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalem alam akhirat. Maksudnya Ar-Rahman itu sifat rahmai Allah ning donya. Rahmate Allah ning donya niki itu meliputi mengenai
orang yang mukmin maupun orang yang kafir, orang yang taat maupun orang yang maksiat. Jadi Rahman itu kalau boleh kita bahasakan dengan bahasa yang lain yang lebih kontekstual, Rahman itu adalah perwujudan rahmatnya Allah di dunia ini untuk siapapun secara objektif, kira-kira begitu. Artinya apa? Nek rahmati Allah ning dunia niki ya, itu berlaku untuk semua orang. Semua orang berhak mendapatkan rahmatnya Allah karena Allah bersifat Rahman. Maknanya apa? Ono wong gampangane wong kafir, Cina kafir misalnya, misalnya tidak bermaksud melecehkan satu suku ya. Senajan wong niku misalnya mbuh wong Eropa kafir pisan, tapi dia berbisnis dengan aturan-aturan bisnis yang benar, dia jujur, dia memiliki integritas, dia bekerja dengan penuh kompetisi, sikap pekerjaannya itu serius ya, penuh dengan keahlian profesional, maka dia berhak mendapatkan rahmatnya Allah berupa kesuksesan. Senajan wonge iman, tahajud terus, bisnis ora niat ya, tidak menggunakan cara bisnis yang benar, ya tidak akan mendapat apa-apa ya. Sing Cina buka toko jam 4 wis buka, jam 5 wis buka ya. Sing Islam wis wiridan tekan jam 10, mau buka mulai jam 10, terus engko napa niku zuhur tutup wiridan meneh sampai jam 3 asar, buka meneh bar asar. Sebelah sing Cina niku buka terus gede niku bukan terus ae wong kafir kok malah rezekine lancar nggih. Niku rahmate Allah berhak diterima oleh siapapun di dunia ini. Ana sekolahan gone wong Kristen iso gede sebab pengelolaannya profesional ya, profesional. Dia berhak mendapatkan rahmatnya Allah ya. Lah kalau kita orang mukmin ini tidak melakukan segala sesuatu dengan profesional, dengan keahlian yang serius, yang benar, maka kalau kemudian usahanya nggak maju ya, ekonominya tidak maju ya, itu bagian dari objektivitas yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya yang bernama manusia ya, yang bernama manusia. Nah, kecuali Ar-Rahimi ini oleh para sesepuh guru-guru kita dimaknai zat kang mau welas asih ing dalem akhirat bloko. Nek iki pancen khusus kanggo wong mukmin, besok wong kafir wis ora entuk ya. Ning gone akhirat iku hanya orang mukmin yang diberikan rahmat. Maka dalam Al-Qur'an ada ayat wa kana bil mu'minina rahima ya. Wa kana itu tidak ada wa kana bil mu'minina rahmana, yang ada wa kana bil mu'minina rahima. Iya, khusus untuk orang mukmin itu nanti perwujudan dari sifat rahimnya Allah. Aidzir rahmati tegese zat kang duweni rahmat. Apa sing disebut rahmat niku? Wahia utawi rahmat iku iradatul khairi. Iku iradatul khairi ngarepake kebagusan li ahlihi marang ahline al khair. Kita memohon rahmat itu agar selalu diberikan kebaikan-kebaikan. Lah kebaikan itu meliputi apa? Ya meliputi apa saja yang memiliki nilai kebaikan. Maliki yaumiddin, ada yang membaca maliki yaumiddin. Di sini yang ditulis dulu dengan bacaan yang tidak ada matnya. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin kang ngratoni
dinane piwales. Ai al jazai tegese piwales, wa utawi yaumiddin iku yaumul kiamati, dina kiamat. Wa khussolan ditertentokake, wa khussolan ditertentokake bidzikri kelawan nyebute, wa khussolan ditertentokake apa yaumuddin nggih, bidzikri kelawan nutur, li annahu krana temene utawi kelakuan iku lamilka ola malika, lamalika ora ana napa niku ratu iku maujud, zahiron ing dalem zahire, zahiron ing dalem zahire, fihi ing dalem yaumiddin, li ahadin kedue wong siji illallahu kejaba Allah Ta'ala, bidalili limanil mulkul yaum kelawan dalile ana ayat limanil mulkul yaum, liman niku tetep kedue sapa al mulku ta kraton al yauma ing dalem dina iki, lillah ai al mulku lillah, lillahi iku utawi kraton niku tetep kedue Allah. Waman lan utawi sapane wong iku kara amaca sapa man maliki kelawan lafal maliki utawa ing lafal maliki dawa mime, wa maknahu mongko te maknane maliki iku malikul amri tegese zat kang miliki perkara, kullihi ya sekabehane al amri fi yaumil kiamati ing dalem dina kiamat. Kalau dibaca maliki yaumiddin artinya zat yang merajai di hari kiamat. Kalau maliki yaumiddin artinya zat yang maha memiliki apapun di hari kiamat hanya milik Allah. Ya, manusia sudah tidak punya hak milik apapun, semua sudah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga neraka milik Allah, ampunan milik Allah, siksa milik Allah, mau diberikan kepada siapa itu terserah pemiliknya. Ya, ai huwa tegese te Allah iku mausufun zat kang disifati bidzalika kelawan mengkono-mengkono malikul amri, daiman ing dalem saklawase, ka ghafiriz dzambi kaya sifat ghafiriz dzambi sing maknane zat kang ngapura dosa. Fasoha mongko dadi sah apa wuku'uhu tumibane lafal maliki, ya, sifatan hale dadi sifat lima rifatin kedue isim ma'rifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka namung marang panjenengan Tuhan. Ini adatul hasr, ya. Namung marang panjenengan Tuhan na'budu nyembah sapa ingsun, wa iyyaka lan namung marang panjenengan nasta'inu amrih pitulung sapa ingsun. Aina khusu tegese nertentokake sapa ingsun kamarang panjenengan bil ibadati kelawan ngawula nyembah min tauhidin wa ghairihi, min tauhidin saking napa niku nyuwijake Allah, wa ghairihi lan liyane tauhid. Artinya ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu hanya kepada Allah, itu sudah termasuk nyuwijake Allah dalam makna tauhid maupun nyuwijake Allah dalam makna yang lain, dalam makna ibadah hanya menyembah Allah. Wa natlubu lan nyupre sapa kita al maunata ing pitulungan alal ibadati ngatasé ibadah wa ghairiha lan ing ngatasé liyane ibadah. Kita menyembah kepada Allah tapi kita juga minta pertolongan kepada Allah. Ketika kita beribadah juga kita minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Orang-orang sering mengatakan
Kenapa kok iyyaka na'budu dulu, tidak iyyaka nasta'in, tetapi dibalik? Karena apa? Pertama, wong njaluk iku sing apik niku isyarate nek arep njaluk karo Gusti Allah kudu didahului dengan amal yang baik. Nyembah Allah sing apik, ngibadahi sing apik, maka nanti meminta pertolongan kepada Allah itu pantas. Meskipun sebenarnya kita minta kepada Allah itu dalam kondisi apapun ya boleh saja, tapi adabnya ya. Nyatane ya wong misalnya ahli maksiat nyuwun pertolongan Allah juga boleh, tetapi adab yang yang diisyaratkan di sini ya iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Nyembah dhisik sing apik, ngapiki napa niku amal yang baik, baru kita mohon pertolongan kepada Allah. Cara menungsone ya kerja sing apik, baru njaluk bayaran sing sesuai kalau pekerjaan sing apik niku lho. Niku tuntunane Allah seperti itu. Ada yang juga yang menafsiri secara isyarah. Iyyaka na'budu. Kenapa kalau kita kan sendirian, Pak? Kok selalu iyyaka na'budu, tidak iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in ya. Kenapa? Karena agama mengajarkan kepada kita jangan sampai orang hidup ini menjadi orang yang individualis, golek slamete dhewe, golek untunge dhewe. Nek iso niku ya nyembah Allah bareng-bareng, nyembah Allah bareng-bareng, selamat bareng-bareng. Mulane ana ajaran amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang memberi penafsiran secara isyarat ya, banyak sekali tafsir ayat ini. Ada yang menafsirkan secara isyarat mengatakan kita ini kalau menghadap Allah itu kita ini hakikatnya karena kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau kita menghadap Allah itu ya memang sebaiknya, alangkah baiknya kalau kita berjamaah ya, berjamaah. Maka sholat itu oleh Allah yang dihargai lebih mahal nilainya adalah sholat yang berjamaah ya. Maka Allah katakan kalau ada orang memujiku dalam keadaan sendirian, aku juga menerima dalam keadaan sendirian. Kalau ada orang memujiku dalam keadaan fi malain, dalam kerumunan orang banyak, aku juga akan balas mereka dengan kerumunan yang lebih banyak. Artinya kita menyembah Allah, memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah, alangkah baiknya kalau kemudian kita berkumpul dengan orang yang lain ya. Ada juga yang memahami nyembah Allah saja harus dengan banyak orang. Artinya kita ini diajari oleh ayat ini untuk bersosialisasi, berhubungan, berinteraksi dengan sesama manusia ya. Ojo urip napa niku nang kamar wae, ora tahu ketemu wong, ora srawung karo wong. Wong iso ketahuan apik apa ora kuwi nek wis bergaul dengan orang lain. Wong nek ning omah terus mung ibadah tok, iku belum ketahuan apakah aslinya baik atau tidak. Sebab wong apik apa ora nek wis ketemu karo wong liya bisa memahami, menanggapi atau berinteraksi dengan orang yang bermacam-macam, itu baru ketahuan baik ya. Ketemu wong sing elek-elek sampean, itu sampean akan ketahuan orang baik atau tidak kalau bisa menghadapi orang yang menjelek-jelekkan, menfitnah kamu itu dengan baik. Kanjeng Nabi itu orang yang paling baiknya orang yang pernah lahir di dunia itu Rasulullah ya. Tapi beliau orang baik, ketemunya orang-orang jelek ya. Maksudnya jelek perangainya, ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan waktu itu ya.
ada abu-abu yang lain, ya kan? Untuk apa? Karena Allah kadang-kadang memang untuk membuktikan dia baik benar atau tidak, dikirimlah kepada mereka orang-orang yang jelek, ya kan? Orang-orang yang menyakiti. Maka setelah itu Allah memuji Kanjeng Nabi, wis terbukti nek Kanjeng Nabi itu benar-benar orang baik, ya. Dijahati ya meneng wae, difitnah ya sabar, baru dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu serumus napa dunia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina, di mana ihdina kan libur lagi, luwih jam 6 sithik. Ihdina mugi-mugi nuduhake panjenengan, ihdi mugi-mugi nuduhake panjenengan na ing kita, nuduhake as-sirata ing dalan al-mustaqim kang jejeg. Ursidna, ya, ursid mugi-mugi nuduhake panjenengan na ing kula ilaihi marang as-siratal mustaqim. Wa yubdalu lan digawe badal, wa yubdalu lan digawe badal minhu saking lafal as-siratal mustaqim apa lafal siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang dimaksud jalan yang mustaqim itu apa? Jejeg. Dalan sing jejeg niku napa? Lah ini dijelaskan badalnya siratal ladzina, ya dalane wong akeh an'amta kang sampun paring nikmat panjenengan alaihim ing atase alladzina. Lah nikmate niku rupane napa? Bil hidayati kelawan pituduh, bil hidayati kelawan pituduh. Wa yubdalu lan digawe badal, wa yubdalu lan digawe badal minal ladzina saking lafal alladzina bisilatihi kelawan selai alladzina. Siratal ladzina niku wis badal, terus alladzina niku sinten? Ini ku badale yo napa niku selahnya itu alladzina an'amta alaihim, yaitu maksudnya orang-orang yang sudah diberi nikmat. Nikmat itu apa yang dimaksud? Nikmat itu terutama, ini tidak disebut oleh As-Suyuti dengan al-mal, al-kathir atau al-amwal, tapi bil hidayati. Nikmat yang paling penting niku nikmat rupi hidayah. Ghairil maghdubi, yaitu maksudnya ini alladzina an'amta alaihim niki, ini terus dijadikan badalnya adalah ghairil maghdubi alaihim. Wa yubdalu lan digawe badal minal ladzina saking lafal alladzina bisilati kelawan selai alladzina, maksudnya alladzina an'amta alaihim niku terus dibadali meneh dengan ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi ya liyane kaum kang dibendoni sapa alaihim kaum. Wa hum tawi al maghdubi alaihim ku al yahudu wong-wong Yahudi, walal dhalin ay wa ghairid dhalin tegese liyane wong kang padha kesasar. Wa hum tawi ad-dhalin niku an-nasara, pira-pira wong Nasrani. Niki tafsire Kanjeng Nabi nggih. Al-maghdubi alaihim itu orang Yahudi, terus napa niku ad-dhalin niku wong Nasrani. Niku tafsir yang dikeluarkan atau yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nuqtatul badali utawi napa nuktah itu dimaknai faedah. Wa nuqtatul badal utawi faedah badal iku ifadatun aweh ifadatu annal muhtadina iku
aweh faedah setemene utawi wong kang oleh pituduh iku laisu ora ana sapa muhtadina, ora ana iku Yahuda wong Yahudi wala Nasara lan wong-wong Nasrani. Yahudun itu jamak dari Yahudiyun, Nasara jamak dari Nasraniyun. Wallahu tawi Allah, wallahu ta'ala iku a'lamu zat kang luwih ngudanani bisawabi kelawan perkara kang bener, wa ilaihi lan marang Allah al marja'u utawi panggonan bali, wal ma'abulan tegese nggon bali, wa shallalan mugi paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase bendara kita Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, wa sallamalan mugi paring rahmat keselamatan sapa Allah tasliman kelawan keselamatan temenan, selamat temenan kathiron kang akeh, daiman tur kang langgeng sak lawase, abadan tegese sak lawase. Wa hasbuna utawi kang nyukupi ingsun, wa hasbuna utawi kang nyukupi ingsun iku Allahu Gusti Allah, wa ni'mal wakilu, wa ni'malan iku sak bagus-baguse apa al wakilu zat kang dipasrai, wa ni'malan iku sak bagus-baguse apa al wakilu zat kang dipasrai, ai huwa tegese utawi Allah niki nikmal wakil. Nikmah itu selalu menjadi khobar muqaddam, al wakil jadi fa'ilnya lah. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya itu kadang-kadang ditakdir atau dihilangkan. Wa ni'mal wakilu huwa asline ngoten. Wala haula lan ora ana daya iku maujud, wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa billahi kejaba kelawan Allah al-aliyyi kang maha luhur, al-azimi kang maha agung. Pun Fatihah, mudah-mudahan ini Fatihah itu kalau dibaca bolak-balik itu enggak ada habisnya. Karena apa? Quran ya, semua Quran ya, karena Fatihah itu kandungannya luar biasa dalam. Sampai ingat dawuhnya Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, andaikan saya mau untuk menuliskan tafsirnya Al-Fatihah, maka Fatihah itu bisa ditulis tafsirnya khusus Fatihah tok itu bisa menjadi 7 buku yang dibawa oleh 70 ekor keledai. Itu kitab khusus Fatihah. Lah makanya kitab-kitab tafsir itu ya semakin lama akan semakin banyak karena memang kandungannya ilmunya Allah tidak terbatas. Mudah-mudahan dengan barokahnya mengkaji tafsir Al-Fatihah pada hari ini benar-benar menjadi awal dari futuhnya hati kita semuanya, pikiran kita semuanya, dan futuh segala kebaikan-kebaikan kita. Kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan bersama membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.